sempurna ajaran Islam. Yang terhormat Mbak Nur Hacita, SSI, selaku narasumber, dan para audiens yang berbahagia. Saya Putri Nuriski selaku moderator pada sore hari ini. Berikut tata tertib diskusi. Yang pertama, mematikan mikrofon selama diskusi berjalan, kecuali pada saat sesi tanya jawab. Kedua, mendengarkan materi dari narasumber dengan seksama. 3. Menjaga adab selama diskusi berlangsung. 4. Yang ingin bertanya bisa bertanya pada sesi tanya jawab. Baik, sebelum saya memulai diskusi, saya akan membacakan perkenalan singkat mengenai narasumber. Nama lengkap Nur Hacita, SSI, biasa disapa Mbak Cita. Tanggal lahir 28 Oktober 1994. Alamat Jalan Pasundan, nomor 108, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Riwayat pendidikan: SD Negeri 203 Palembang, SMP Negeri 29 Palembang, SMA Tunas Bangsa Palembang, dan melanjutkan pendidikannya di Universitas UIN Raden Kota Palembang. Pengalaman tahun 2012 sampai 2016. Marketing Koordinator dari PT Daya Anugerah Palembang tahun 2016 sampai sekarang. Pendiri Digital Yat Community Palembang tahun 2017 hingga sekarang. Pendiri Lukis tahun 2017 hingga sekarang. Sekretaris Wakil Rektor UIN Raden Patah Palembang tahun 2019 sampai sekarang. Pengembang Rafa Startup UIN Raden Patah Palembang. Selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh Mbak Cita. Kepada Mbak disilahkan. Iya, terima kasih sebelumnya. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada SJSI. Ini merupakan yang kedua kalinya saya diundang untuk menjadi narasumber. Dan kali ini saya akan membahas tentang tips-tips skripsi. Baik, kita langsung saja mulai. Untuk tips-tips selesai skripsi tepat waktu. Jadi untuk pertama ini kita lebih ke sharing terlebih dahulu. Nanti setelah ini kita tanya jawab, dan Mbak juga akan mempraktekkan untuk buat kalian yang ingin membuat daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley. Dan baiklah, kita mulai. Untuk tips-tips skripsi tepat waktu itu yang pertama, membuat target sendiri, disertakan peringatan yang membuatmu merasa rugi kalau menunda mengerjakan skripsi. Jadi ketika kita ada untuk selesai skripsi tepat waktu, jadi untuk yang pertama itu membuat target sendiri, disertakan peringatan yang membuatmu merasa rugi kalau menunda pengerjaan skripsi itu. Jadi seperti ini. Jadi kita bikin planning kayak itu, bikin target. Jadi misal kita harus lulus 4 tahun kayak gitu kan, S1 4 tahun. Jadi target selesai yang 4 tahun itu di terakhir di bulan apa misal. Jadi misal untuk pembayaran akhir semester 4 itu di bulan Agustus misal. Jadi berarti kita harus lulus itu sebelum di bulan Agustus 2020 ini misal. Nah itu, jadi itu bisa menjadi patokan kita biar kita gimana caranya harus kelar sebelum bulan Agustus 2020 itu, supaya kita nggak bayaran lagi di semester selanjutnya kayak gitu. Nah untuk yang kedua, usahakan memilih tema penelitian yang memang kamu sukai dan pahami atau sesuai dengan passionnya kamu. Jangan karena standar ketinggian skripsimu malah nggak jelas akan selesai kapan kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk jurusan SI itu kan banyak banget bidang, ada sistem, ada data mining, ada analisis, ada
jaringan segala macam itu banyak banget. Jadi di sini kita benar-benar passionnya kita, jadi kita mau fokusinnya di mana kayak gitu. Kalau misalnya fokusinnya mau di sistem, ya udah sistem aja kan, ambil data mining, nanti takutnya malah itu tadi nggak jelas kapan selesainya karena kita belum paham gitu. Bagusnya sesuai dengan passionnya kita gitu. Jadi untuk yang ketiga, membuat progress report pengerjaan skripsi tersebut sehingga kamu bisa mengetahui apa saja yang telah kamu kerjakan maupun yang belum. Jadi contohnya, jadi misal target minggu ini harus udah kelar proposal kayak gitu, proposal, dan minggu depan aku harus ketemu pembimbing kayak gitu. Jadi benar-benar rilis, jadi minggu ini selesaiin proposal. Jadi setelah proposal ada revisi terus kayak gitu. Jangan sampai kita setelah di judge sedikit oleh dosen, terkadang kan dosen masukan dia tuh bikin kita down. Nah, dari situ kita harus jangan sampai down kayak gitu. Kita harus semangat, harus terus mengejar itu kayak gitu, harus dikerjain. Kalau misalnya didiemin, salah nggak ngerti, didiemin, nah waktunya panjang terus berjalan waktu, sedangkan kita di sini sudah punya target kayak gitu, kapan harus selesai, kapan harus ujian kayak gitu. Untuk selanjutnya yang keempat itu luangkan waktu 3-4 jam untuk mengerjakan skripsi di setiap hari supaya kita tidak malas gitu. Jadi benar-benar prioritas kayak gitu. Jadi kita harus meluangkan waktu itu 3-4 jam, baik itu malam atau waktu yang kamu bisa berpikir kayak gitu. Nah, untuk yang kelima, jadikan cerita teman yang sudah berhasil sebagai pemicu kamu untuk makin rajin dan bersemangat gitu. Jadi kalau misalnya ada teman yang yang udah duluan ujian proposal, kalian belum. Nah, kalau kita berteman dengan dia, pasti aku pengen juga kayak dia, bisa sudah proposal, udah aman, sudah lanjut revisi segala macam kayak gitu. Jadi kan kitanya jiwa dalam diri kita bangkit sendiri kayak gitu, pengen kayak dia kayak gitu. Jadi kita termotivasi. Untuk yang keenam, minta bimbingan dari kakak tingkat. Nah, ini perlu juga. Jadi buat yang belum tahu, misalnya kita belum tahu alurnya bagaimana ketika mengerjakan skripsi itu, ini bagus nih minta bimbingan dari kakak tingkat. Jadi bisa ke sharing pengalamannya dia ketika dia bimbingan segala macem, terus tahapannya seperti apa, itu bisa di-sharing. Ini sangat perlu gitu. Untuk yang ketujuh, aktiflah berkonsultasi dengan dosen pembimbing 2-3 kali dalam seminggu. Nah, ini cepet Mbak, kemarin itu 2-3 kali juga dalam seminggu ketika S1, benar-benar aktif. Kemarin pembimbing saya yang dari UIN, Bu Smelia sama Bu Kiki, itu benar-benar sering banget Mbak ketemu beliau untuk bimbingan. Jadi abis bimbingan pulang ke rumah, malam ngerjain lagi, kelang 2 hari bimbingan lagi kayak gitu. Jadi cepat, jadi intens. Dan kita juga kalau misalnya dipending lama-lama, revisinya lama kayak gitu, kita lupa apa yang dibicarakan dosen, harus kayak gini. Jadi kalau ini bisa. Nah, terus kerjakan skripsi di tempat yang memang kondusif. Pilih tempat yang memang membuatmu nyaman dan bisa konsentrasi tinggi. Jadi ya, ini perlu banget untuk kita berpikir, karena ini membutuhkan pemikiran yang sangat luar biasa. Jadi butuh banget yang ini. Jadi kalau Mbak kemarin sering sama kawan-kawan itu di perpus pusat, kalau di UIN di perpus pusat,
atau enggak kami di Dunkin dulu sering juga karena di sana wifi-nya kenceng, atau enggak kami di Telkom wifi-nya gratis di situ. Jadi selanjutnya ini cari tahu karakter dosen pembimbingmu. Kalau udah tahu celahnya, pasti proses skripsimu itu jadi lebih gampang kayak gitulah. Jadi benar-benar untuk awal itu ya cari tahu karakter pembimbing. Jangan sampai kamu salah persepsi. Oh dia ini marah ini, padahal enggak, memang karakternya seperti itu kayak gitu. Ini perlu banget ini supaya tahu kalau misal sudah tahu karakter dan sudah mulai akrab kayak gitu, malah lebih enak. Kayak Mbak sekarang pun bimbingan cuman via WA aja ke dosen, Pak mohon untuk dikoreksi kayak gitu, langsung dibalasnya iya baik nanti saya koreksi katanya. Jadi kalau sudah akrab kayak gitu sama pembimbing ya bisa dipermudah, semuanya dipermudah. Pembimbing itu nggak ada yang nyusahin, cuman balik-balik ke kitanya, kita menganggapnya susah atau enggak kayak gitu, balik-balik ke kitanya. Seandainya dosen pembimbingmu nulis buku, jurnal atau yang lainnya, nah jangan lupa untuk digunakan buku tersebut sebagai referensi. Dosen pasti sangat senang sekali kalau tulisannya dipakai buat referensi karena nambah buat mereka kayak gitu. Jadi ini sangat penting. Jadi ketika Mbak sekarang lagi tesis, ini berapa referensi tulisan dosen Mbak masukin banyak sekali, ya kan, senang sekali bisa disitasi. Ini untuk daftar pustaka. Selanjutnya aku pastikan kamu berada pada lingkungan mahasiswa yang ingin segera lulus jadi sarjana. Terus hindari dulu teman yang kegiatannya masih main-main saja kayak gitu. Jadi kamu pilih benar-benar kawan yang benar-benar pengen lulus cepet kayak gitu. Ini sangat perlu karena kita berpengaruh dengan kawan. Jadi carilah kawan-kawan yang benar-benar yang pengen cepat lulus kayak gitu. Jadi kita termotivasi, terus semangat kayak gitu, biar bisa seperti dia kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita berteman dengan kawan-kawan yang males ngerjain skripsi atau itu, udah tinggalin aja, kamu pasti ketinggalan ya. Dan di sini menurut Mbak, kalau kita sudah skripsi pasti itu sendiri-sendiri. Jarang sekali yang walaupun dari awal berteman ketika skripsi itu tetap bareng, jarang sekali. Tapi rata-rata kalau mereka pengen lulus, pengen lulus tepat waktu, kumpul segala macam, pasti mereka sendiri dengan sendirinya, nggak perlu mau bimbingan, mau nyari rewak dulu, mau bimbingan harus ada teman dulu kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada teman, nggak mau yang ngerewakin, kita nggak mau bimbingan, itu salah besar. Kita pasti akan ketinggalan jauh sekali. Hindari ikut kegiatan yang banyak menyita waktu dan tidak penting. Jadi di sini kita benar fokus ngerjain, fokus dengan skupnya kita apa itu. Jangan sampai ya yang sering-sering nongkrong apa nggak penting, itu mending dikurangin kayak gitu, lebih baik walaupun nongkrong sambil ngerjain skripsinya biar sudah kayak gitu. Nah ini selain usaha, jangan lupa kita berdoa kepada Allah dan meminta restu pada orang tua kita. Dan yang terakhir, jangan mudah menyerah ketika bimbingan tidak di ACC atau banyak perbaikan atau tidak mengerti apa yang dikatakan dosen. Itu baiknya kita kita gali lebih dalam, kita pahami, kita belajar, sering buka buku, sering ke perpus, beli buku begitu. Jangan sampai ketika tidak ACC atau banyak perbaikan langsung down, nggak mau lagi aku gaulin nanti kayak gitu. Justru makin kita diemin, ya waktu semakin berjalan kayak gitu. Balik-balik kita ke plan kita tadi, harus lulus tepat waktu kayak gitu. Ya itu aja yang bisa Mbak sampaikan buat
Adik-adik yang ingin bertanya kami persilakan. Setelah kita mendengarkan materi dari Mbak Cita, saya akan membuka sesi tanya jawab kepada audiens yang ingin bertanya. Silakan aktifkan mikrofon Anda, sebutkan nama lengkap, asal kampus, dan pertanyaan Anda. Saya persilakan. Atau ingin bertanya. Ini Mbak, sebentar. Terkadang kan kita tuh sering bimbingan ya Mbak ya. Terkadang dosen ini di luar kota, terkadang dia tidak ada di kampus. Otomatis kita mau bimbingan itu tertunda. Jadi bagaimana sih menurut Mbak kalau misalnya terjadi kayak gini, kita harus gimana? Kalau case-nya kayak gini ya balik lagi kedekatan kita sama dosen. Setelah menurut Mbak tadi kita harus tahu karakteristik dosen pembimbing kita itu. Nah, ketika kita sudah akrab, itu semuanya jadi gampang. Walaupun dia keluar kota kayak gitu, kita hanya kirim file ke WA. Kayak Mbak sekarang kan lagi tesis ini, Mbak cukup kirim WA aja, Pak mohon untuk direvisi, dibalasnya langsung. Iya ini kayak gitu, dibalasnya nanti dikoreksi kayak gitu. Jadi balik-balik cara pendekatan kita ke dosen. Jadi kalau misalnya kita sudah klop sama dosen, pasti dia menyempatkan diri kayak gitu untuk mengoreksi punya kita. Itu solusinya. Jadi itu kita itu harus lebih mengenal dosen tersebut, harus lebih dekat sama dosen tersebut. Benar kan, Mbak? Iya. Kalau sudah saya persilakan. Ya, Mbak. Iya, kalau sudah akrab nanti bisa dikomunikasikan dengan dosen itu. Iya. Ya baik, mungkin dari audiens nih, ada yang ingin bertanya, boleh silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau tanya Mbak, untuk menentukan kan di semester 5 ini udah ada yang namanya peminatan, MK peminatan. Nah, untuk peminatan itu nanti kan ada dua, program yang lebih ke program atau ke lebih manajemen. Nah, yang kita mau tanyakan, untuk menentukan judul penelitian kita nanti itu bagaimana ya Mbak? Memang kalau sudah dari saran-saran kan kakak tingkat itu dari resensi jurnal dan lain sebagainya, tapi sudah cari dan sudah mencoba membaca, masih belum ketemu titik ketemunya tuh yang mana. Walaupun udah ada minatnya, misalnya beta mau minatnya itu lebih ke analisis Mbak, jadi sistem. Nah, tapi belum tahu kan ada metodenya. Nah, metodenya itu nanti nentuinnya dari mana, terus gimana harus bisa judul itu sampai ke metode itu. Kasih Mbak. Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ketika masuk semester 5 ini sudah ada dua konsentrasi ya. Fokusnya mau ke program atau manajemen. Jadi rencananya mau ke manajemen dan skripsinya mau ambil analisis. Nah di sini di analisis ini banyak banyak cabang kayak gitu. Ada data mining, ada e-government dan lain sebagainya. Nah jadi fokusnya kemana? Kita pecah lagi kayak gitu. Kita pecah lagi. Misal kita ambil data mining. Kita ambil data mining ya. Nah di data mining ini pun masih banyak pilihan algoritma yang akan digunakan. Jadi dia ada seperti NetBase, ada K-mean, ada C-mean, ada random forest, ada itu masih banyak cakupannya. Jadi setelah menentukan analisis, fokusnya dipecah. Fokusnya kemana? Data mining atau IT risk management atau apa kayak gitu. Misal ada data mining pun masih banyak lagi algoritmanya. Kita pilih yang mana mau dipakai kayak gitu. Iya.
Ada lagi? Kepada saudari Beta, apakah sudah jelas? Ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Baik, kepada audiens yang lain, ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairani dari Universitas Winsuska Riau. Oh, jauh ya. Jurusan bimbingan konseling. Mau bertanya, Silakan. Mbak? Suska, oke. Iya. Ya, ini kan pasti mengenai skripsi secara umum gitu ya, Mbak ya. Kalau misalnya bagi yang mau melaksanakan ujiannya bagaimana ya, Mbak? Mau ujian sempro, konkret atau munakasahnya gitu. Oh, Apa tips-tipsnya gitu menghadapi pengujinya baik. Sempro, atau mempresentasikan proposalnya gitu. sempro, kompre dan munakasah. Baik. Tips menghadapinya. Jadi kalau di UIN, khususnya UIN Raden Fatah, pengalaman kemarin ada 3 ujian ya. Ada 3. Pertama seminar proposal, ujian kompre, dan ujian munakasah. Nah, jadi proposal, kalau untuk ujian proposal itu terdiri dari bab 1 sampai bab 3. Nah, kalau untuk ujian kompre ini biasanya kalau yang Mbak dulu ketika Mbak ujian dulu itu lebih ke pelajaran yang diujikan kalau kompre. Nah, tapi beda kalau anak-anak SI sekarang itu lebih ke seminar hasil. Jadi hasil penelitian kayak gitu. Jadi kayak paper atau publishing, lebih ke itu, lebih ke isi. Iya. Setelah ujian kompre baru ke ujian akhir, yaitu ujian munakasah. Gitu. Untuk tips dan triknya, kalau misalnya biasanya kalau dari ujian sempro ke kompre itu biasanya 3 bulan waktu maksimal, kalau enggak minimal 3 bulan baru bisa ujian kompre. Jadi kalau misalnya baru sebulan habis sempro langsung ujian, ini biasanya nggak logis dalam artian nggak mungkin kelar dalam waktu 1 bulan kayak gitu. Biasanya universitas pasti menetapkan minimal 3 bulan baru bisa ujian kompre kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari kompre ke munakasah itu spare waktunya ya bisa sedikit kayak gitu. Bisa sedikit kayak 1 bulan, bisa nggak seperti sempro ke kompre harus 3 bulan. Jadi yang dipersiapkan ya benar-benar isi kesiapan kita buat ujian kayak gimana gitu. Nah, kalau untuk menghadapi pengujinya bagaimana, Mbak? Menghadapi penguji, biasanya penguji nggak jauh dari bahasan kita tuh lah. Jadi kalau misalnya metodologi itu ya kita cari tahu metodenya apa, terus mengapa kita menggunakan metode itu, alasannya mengapa kita menggunakan metode itu, terus kelebihan dari metode itu, terus juga bisa jadi kita cari kelemahan metode-metode lain. Jadi sehingga metode yang kita gunakan itu unggul. Jadi harus kita gunakan kayak gitu. Jadi itu kunci menjawabnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya mengapa kamu menggunakan metode ini sedangkan metode lain banyak kayak gitu ya, kita jawab aja karena kita cari manfaat dari metode yang kita pilih, terus kita cari kekurangan pada metode lain. Itu jawabannya. Nah, satu lagi, ketika kita ditanya oleh dosen penguji, jangan sampai kita diam. Itu biasanya yang bikin fatal. Kita harus jawablah
walaupun agak melenceng, walaupun kita salah, jangan sampai diam kayak gitu. Lebih baik kita ngomong tapi salah kayak gitu daripada kita diam sama sekali, diam nggak jawab gitu. Ya baik, kepada saudari Hairani, apakah sudah jelas? Nah, satu lagi Mbak, Ya. kan ketika kita mempresentasikan proposal kita, nah kan bisa dikasih waktu, ada minimalnya waktu 5 menit contohnya. Iya. Nah, bagaimana cara kita mempresentasikan proposal kita itu secara tepat, lugas dan jelas kayak gitu? Step-stepnya Iya, biasanya memang waktunya sedikit sekali, 5-7 menit ketika presentasi. Nah, kalau trik Mbak kemarin ujian itu, Mbak masukkan semua seluruh yang apa namanya? Jadi kayak kalau metode gitu kan tahapannya ada 1 apa, 2 apa, 3 apa kayak gitu. Nah, itu cuma tulis 1, 2, 3-nya aja. Enggak Mbak jelasin, langsung ngomong kayak gitu. Langsung Mbak ngomong tapi di slide sedikit kayak gitu. Nah, cuman intinya aja, poin-poinnya aja yang di slide. Terus ketika kita yang penting-penting di dalam proposal tesis itu sendiri kita masukkan semua ke slide, tapi kita tampilkan, kita hidden. Jadi sewaktu-waktu ketika penguji menanyakan, berarti punya kamu ini nggak ada ininya, tahapan ininya ada Pak, jadi kita keluarkan dari slide itu karena waktu memang sedikit sekali, 5-7 menit itu sedikit sekali, belum ditambah ngeblanknya sedikit sekali. Jadi tetap kita masukkan semua tapi kita hidden. Jadi sewaktu-waktu ketika penguji bertanya kita keluarkan kayak gitu. Iya. Kepada saudari Hairani, apakah sudah jelas? sudah jelas. Terima kasih Mbak. Iya. Kepada audiens yang lain, saya persilakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zairi dari Universitas PGRI Palembang. Nah, sebutkan pertanyaannya. Yang saya ingin tanya, kita memilih metode penelitian, Mbak ya. Iya. Kita mengambil pemimpin kita dilarang oleh dia bermacam metode dia, Mbak. Padahal kita tidak menguasai gimana, Mbak? Suaranya putus-putus, coba diulangi. Jadi untuk memilih metode penelitian, Mbak ya. Nah, terus metode tersebut dilarang oleh dosen pembimbing itu, Mbak. Padahal kita menguasai metode tersebut, Mbak. Dan mencuri metode, gimana itu, Mbak? Kalau case-nya kayak gini, biasanya kita nurut ini pembimbing. Kalau case-nya Tapi kita itu menguasai metode yang disuruh dia, Mbak, tandanya. iya. Ada 2 opsi. Tetap ganti metode, dengan pembimbing yang tadi. Yang kedua ganti pembimbing. Itu cuman ada 2 opsi. Opsi kedua saya nggak bisa kayaknya, Mbak, ganti Iya, nggak pembimbing. bisa, sulit. Itu pasti yang pertama kayak gini. Kamu yakinkan lagi ke dosen apa yang membuat kamu kekeh harus menggunakan metode itu. Harusnya dikonsultasiin lagi dan kamu bikin alasan mengapa kamu harus menggunakan metode itu kayak gitu. Dibanding metode-metode yang lain. Kamu cari referensi segala macam, kamu bawa referensi, kamu tunjukin ke dosen pembimbing. Siapa tahu kemarin saya juga sempet sih kejadian kayak gitu, tapi ketika dia kekeh mau minta ganti, oke, kamu tahan dulu,
Terus kamu selesai bimbingan hari ini. Nah, besok atau lusa, selang berapa hari, 2 hari, 3 hari, kamu temuin lagi. Kamu bahas lagi tuh. Siapa tahu dia berubah pikiran dan kamu bawa bahan-bahan itu. Kenapa? Kasih alasan mengapa kamu juga harus metode itu. Ya, saya kalau misalnya lihat pendapat kita lebih bagus, yang masuk di logikanya pembimbing, biasanya lulu juga. Iya. Gitu aja sih sarannya kalau case-nya kayak gini. Oh, makasih Mbak. Iya. Oke, baik, sepertinya sudah mengerti. Kepada audiens yang lain, saya persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Oke Mbak Citra, kenalkan nama saya Karmila dari Universitas Islam Oke. Yang ingin saya tanyakan itu Mbak, mengenai apa yang harus kita lakukan Mbak apabila bimbingan kita dalam skripsi itu lewat via online kan, disebabkan oleh corona. Jadi bimbingan skripsi itu lewat online. Nah, skripsi yang saya sudah buat itu sudah saya berikan kepada dosen tersebut. Namun belum ada mendapatkan responan atau revisian skripsi dari dosen tersebut. Menurut Mbak, apa yang kita harus lakukan? Padahal sudah kita tanyakan terus kepada dosen tersebut mengenai mencapai target itu harus selesai pada Agustus ini. Sedangkan sekarang dosennya belum memberikan revisian skripsi sampai saat ini. Oke, terima kasih Mbak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Karmila. Pandemi sekarang ini ya memang banyak yang terhambat, semua kegiatan terhambat, begitupun bimbingan. Jadi sudah dikirim semua, file sudah dikirim dan Sudah Mbak. dosen belum Sudah. dikasih tahu kalau Sudah. kayak itu. Jawab, Dari bab 1 sampai bab 5 sudah dikirim. jawabnya kemarin Jawabnya kemarin ya nanti lagi proses. Tapi sampai sekarang belum dikirim-kirim revisiannya. coba lebih intens ditanyainnya. Jadi kelam 3 hari ditanya, Pak apa udah direvisi kayak itu. Boleh, itu kita boleh bertanya karena di kondisi sekarang ini ya mau gimana lagi. Boleh Iya. bertanya kayak gitu. Jangan takut. Udah ditanya terus Mbak, tapi jawabannya responnya masih dalam proses. Sedangkan targetnya Agustus ini harus selesai. Gimana itu Mbak? Solusinya paling ke Kaprodi. Ke Kaprodi. Cerita case-nya apa tanya. kayak gitu. Case-nya apa gimana? Ya, oke. Iya, paling itu solusinya. Kalau Iya, misalnya soalnya oleh pandemi corona ini Mbak, Iya. jadi terhambat mau bimbingan secara langsung tuh kan susah. iya jadi online. Di sana bimbingannya online kirim WA atau gimana? Lewat WA. Oh, lewat WA. Nggak ada aplikasi khusus kayak gitu ya, khusus untuk pembimbing kayak itu. Nggak ada Mbak. Oh iya, wajib. Jadi harus ke Kaprodi Mbak ya. Solusinya itu ke Kaprodi. Jadi mohon petunjuk sama Kaprodi. Biasanya Kaprodi nanti yang mengingatkan dosen tersebut. Kemarin tuh sudah juga cerita ke Kaprodi. Tapi kata Kaprodinya itu katanya hubungi terus dosen pembimbingnya gitu. Tapi sudah dihubungi masih aja jawabannya gitu. Jadi bingung loh Mbak, gimana itu? Mau mencapai target tapi dosennya Malah lambat. Iya, paling kayak gini. Ke
ke prodi lagi, bilang ke kaprodinya, sampai sekarang belum ada kabar kayak gitu. Paling dan minta tolong sama kaprodi buat dia yang sounding ke pembimbingmu. Iya, itu solusinya. Biar dia sounding. Iya. Biar kaprodi yang langsung ngomong ke dosen pembimbing. Asliin dulu. Kalau misalnya dia kaprodinya balik nyuruh kita yang nanya, ya kan sudah kita coba. Iya, sudah kita coba. Kemarin tuh gitu, disuruhnya hubungi lagi. Tapi sampai sekarang nggak itu. Iya, balik lagi ke kaprodi, Pak. Ini udah saya hubungin terus, tapi belum ada respon dan belum ada tindak lanjut. Bagaimana cerita skripsinya? Sedangkan ya aku ngejar deadline, Pak. Jangan sampai lewat semester ini kayak gitu. Jelasin aja, udah takut. Lagi. Ya, kalau masalah karakter dosen pembimbingnya itu enak loh, Mbak. Kalau bimbingan lewat langsung. Dosennya Cepet di dosennya udah tua atau gimana? masih muda lah. Tapi beranakan kecil. Ada baby twins, jadinya susah gitu Iya, mau revisi ya. bisa jadi itu penghambat dia nggak bisa, ketika di rumah dia nggak bisa buka laptop segala macam kayak gitu. Harusnya dia dikomunikasikan saja sama pembimbing, minta solusinya. Iya baik. Berarti ini harus ke kaprodi lagi, Mbak ya? Iya, minta tolong kaprodinya yang sounding ke dosen itu, biar kalau kaprodi yang ngomong itu biasanya ditanggapi lah istilahnya, didengar oleh dosennya. Kalau kita kan sudah berkali-kali mengingatkan, reminder terus, tapi belum ada respon, ya terpaksa kita ke kaprodi. Iya baik. Oke, baik. Kepada Terima kasih, Mbak. Carmelia, apakah sudah jelas? Ya, terima kasih sudah jelas. Iya, oke. Baik, kepada audiens yang lain, ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan, nama saya Rina, saya dari Universitas Pasundan. Saya mau bertanya dan menanggapi narasumber tadi. Narasumber tadi bilang saat sidang itu usahakan menjawab pertanyaan dosen penguji walaupun jawabannya kurang tepat. Nah, bagaimana jika dosen penguji itu bilang kalau misalnya kita asal jawab? Kita ditanya dan kita nggak menjawab, itu bener-bener jadi kayak nol kayak itu nilainya. Bener-bener nggak ada argumen, kita tuh nggak ada sama sekali. Nah, itulah mengapa saya menganjurkan lebih baik kita menjawab walaupun itu salah. Biasanya kalau misalnya jawaban kita tuh udah melenceng kejauhan kayak gitu, biasanya dosen penguji tahu, oh kita nih salah kayak gitu, dan dia kasih pertanyaan yang lain. Jadi kalau misalnya kita diem, udah bener-bener mati diskusi itu. Diskusi tanya jawab dari dosen itu mati, dan dia juga nggak ada itu menjadi penilaian dia juga. Oh, dan ini nggak bisa jawab ini kayak gitu. Oh, jadi sebisa mungkin kita harus beradu argumentasi dengan dosen penguji seperti itu. Terima kasih. Iya. ya sama-sama. Kepada audiens yang lain, ada yang lagi yang ingin bertanya? Silakan. Atau tidak mau bertanya, boleh menanggapi seperti yang tadi. Saya persilakan. Kepada audiens mungkin nggak berani untuk mengaktifkan mikrofonnya, boleh bertanya pada fitur chat. Iya, silakan. Malu-malu untuk mengaktifkan mikrofonnya, boleh lewat fitur chat bertanyanya. Sebutkan nama lengkap, asal kampus serta pertanyaan. Ya, silakan.
nama saya Muhammad Rizky dari Sistem Informasi Perkuliahan dan Pendidikan Palembang. Yang saya ingin tanyakan tadi di situ ada poin tentang ambillah tema dari skripsi KT itu yang kita senangi dan kita kuasai seperti itu, Mbak. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita mencari tahu apa yang kita senangi dan kita kuasai seperti itu. Bagaimana proses menuju ke hal tersebut. Terima kasih, Mbak. Iya. Jadi kalau menurut Mbak sudah kebaca Sidki fokusnya kemana? Pasti ke sistem. Iya, Mbak, tapi ada satu poin yang membuat dilema seperti itu. Ini mau ambil sistem itu kan udah luas sosial dan mau ke Android atau website misalkan seperti itu. Android atau website. Nah, itu ya menurut Mbak itu tergantung sistem seperti apa yang dibuat. Kalau misalnya lebih ke bisa diakses oleh handphone segala macam, itu lebih baik Android kayak gitu nah. Untuk bisa di-upload di App Store segala macam aplikasi kayak gitu. Tapi menurut Mbak itu balik-balik ke judul skripsinya tadi. Judul skripsinya apa kayak gitu? Aplikasi apa yang akan dibuat? Berarti melihat dari sisi ini sistem ini akan berkembang ke arah mana seperti itu, Mbak? Apakah lebih ke Android atau website seperti itu? Iya, benar sekali. Apa rencananya mau apa? Judulnya sudah ada bayangan atau belum? Lebih pengen kayak ini sih, Mbak. Kayak sistem pengambilan keputusan yang otomatis seperti itu. Ini yang akan dikelompokkan ke bagian mana seperti itu. OSPK. Lebih ke arah ke kesehatan sih, Mbak. Ini kan dia sehat atau kan tidak sakit. Kayak rapid test kayak gitu. Kayaknya lebih ke website saja sih. Kalau SPK biasanya jarang dah dari HP. SPK. Tapi ya tergantung juga pembimbing nanti nyaranin bagusnya mau ke website atau Android kayak gitu. Tapi kalau dasar untuk skripsinya itu sama, cuman kan beda di aplikasinya aja, di website atau di Android. Jadi kalau metodologi apa segala macam itu sama antara website sama Android. Kalau untuk skripsinya. Oke, baik, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Ada lagi? Ya, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Saya persilakan kepada audiens yang malu untuk mengaktifkan mikrofonnya bisa bertanya lewat fitur chat. Ya, baik. Ini Mbak ada pertanyaan dari Rizka Kartikasari. Ini kalau boleh tahu dari kampus mana ini ya? Baik, saya langsung bacakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Saya izin bertanya, bagaimana jika sudah ACC judul, tapi judul tersebut sebenarnya sesuai di dosen pembimbing? Karena dosen tersebut lebih memilih cenderung ke pengembangan, dan saya sudah ACC judul tentang pengembangan. Tetapi waktu saya sudah cari-cari referensi yang lain, saya merasa agak berat dengan judul pengembangan tersebut. Bagaimana Mbak jika kita ingin mengganti judul? Terima kasih. Itu Mbak pertanyaannya. Menurut Mbak gimana tuh? Menurut saya ini dikomunikasikan lagi dengan pembimbing. Karena ini sudah ACC tadi oleh dosen pembimbing, tapi kita berat, susah nyari referensinya. Ini dikomunikasikan lagi, bisa dikomunikasikan lagi dengan pembimbing. Bagaimana? Apakah harus lanjut atau
ganti kayak gitu. Jelasin aja kalau misalnya kalau kamu tidak sanggup untuk judul ini, bisa nggak apa-apa. Dia pasti nggak mungkin maksa kayak gitu. Kalau padahal kita nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada referensi atau cobalah kamu cari tahu dulu siapa-siapa yang pakai judul tentang pengembangan itu sendiri. Jadi kalau misalnya sudah ada, ya cari tahu dulu sebelum menyerah, maksud Mbak tuh. Ada baiknya cari dulu, digali lebih lanjut kayak gitu. Pengembangan apa ini? Sistem. Kepada Mbak Rizka, boleh diaktifkan mikrofonnya. Baik, kepada Mbak Rizka, apakah sudah jelas? Ini Mbak dijawabnya, pengembangan untuk soal matematika Mbak katanya gitu. Iya. Tapi kalau misalnya benar-benar berat, ini cari referensinya bahasa Indonesia ya. Biasanya sedikit memang tentang itu. Jadi kayak Mbak kan tentang data mining. Data mining itu sedikit sekali referensi yang pakai bahasa Indonesia. Jadi terpaksa Mbak cari referensi dari yang internasional, dari luar. Jadi benar-benar jurnal-jurnal yang bahasa Inggris semua. Gitu. Coba dicari untuk referensi dari luar, bukan yang Indonesia. Biasanya banyak. Carinya bisa di Google Scholar. Kepada saudari Rizka, apakah sudah jelas? Ya baik, sama-sama. Ini Mbak ada pertanyaan lagi nih dari Wulan Permatasari. Assalamualaikum Kak, nama saya Wulan Purnamasari dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Izin bertanya, dalam pengerjaan proposal atau skripsi pastinya kita dapat sumber dari sana sini. Yang ingin saya tanyakan, pada saat cek plagiat, cara menghindari dari plagiat tersebut bagaimana Mbak itu ya? Cara menghindari plagiat. Ya, kita cek plagiat biasanya di Turnitin. Nah, jadi ketika kita ngecek, kita submit tulisan kita atau skripsi kita di Turnitin, itu kebaca semua. Jadi kita ambil dari jurnal ini, itu terbaca semua. Presentasinya ada berapa persen, ada 70%, ada berapa persen jumlah plagiatnya. Itu solusinya. Jadi ketika kita mengambil data tersebut, itu kita kaji ulang dalam artian kita redur, kita daur ulang kata-kata tersebut, tetapi maknanya sama. Itu untuk menghindari plagiat itu solusinya. Jadi tetap kata-katanya kita rubah, tapi inti atau maknanya sama. Itu kita rubah kalimat itu, kita sulap istilahnya, biar plagiatnya aman. Karena di masing-masing perguruan tinggi beda-beda untuk plagiatnya. Ada yang maksimal 30%, ada maksimal 20%, itu beda-beda. Jadi itu solusinya. Tetap kita cantumkan, kita ngambil buku atau jurnal atau proceeding atau segala macam, itu tetap kita masukkan, tetapi kata-katanya itu kita redur ulang, kita rubah sedikit, kita susun ulang kayak gitu, sehingga maknanya tetap sama. Itu solusinya untuk yang cek plagiat. Baik, kepada saudari Wulan, apakah sudah jelas? Ada lagi? Iya baik, sudah jelas. Ada yang pada audiens yang lain, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau
kalau misalnya ini kita Mbak mau berbagi informasi tentang ini dulu, daftar pustaka untuk menilai. Boleh nih Mbak, boleh. Iya, silakan Mbak. Oke. Ini pertama-tama untuk daftar pustaka itu kita install aplikasi Mendeley. Nah, ini contoh. Kelihatan kan? Ini contoh paper Mbak. Paper Mbak. Jadi untuk membuat daftar pustaka itu nggak usah pusing-pusing, cukup menggunakan Mendeley. Jadi contoh, misal ya, dari the volume of the data volume will become ini sampai recorded ini, misal Mbak ngambil ini kata-kata ini dari misal dari ini jurnal Mbak. Ini. Nah, misal dari jurnal Mbak ini. Kita download. Udah masuk. Kita buka lagi. Nah, jadi kata-kata ini saya ambil dari jurnal itu tadi. Jadi kita klik di sampingnya, spasi, kita pilih ini, insert city site, go to Mendeley. Kita add itu, download. Nah, ini filenya tadi dimasukkan. Nah, ada muncul dianya a comparison between net base and payment clustering. Kita cek sama tidak. Nah, sama, a comparison between net base and payment clustering, Nur Hacita dan Edi Surya. Kita cek sama. Ya, kita kembali lagi di sini, kita insert lagi, betul Mendeley. Nah, pilih ini site yang kutip 2 ini. Sudah kita klik ininya Edi dan Nur Hacita. Kita pilih site. Lagi loading format institution. Nah, muncul 2 ya. Berarti 2. Kita cek di daftar pustaka, muncul tidak. Nah, masuk Nur Hacita ini. Untuk merubah stylenya ini, jadi kan macam-macam style untuk citasi ini. Dia ada yang apa style, ada yang IA, IAIA. Nah, ini kita merubahnya di sini. Ini apa? Nah, ini seperti ini kutipannya. Kita rubah lagi. Apa style? Masih loading nih. Nah, ini yang seperti ini. Apa style? Ini biasanya kalau luar negeri pakai IEEE ini. Biasanya international conference pasti pakai ini apa namanya, style ini. Saya kasih contoh lagi. The process of admitting new student at Universitas Tarumanagara dan FATA every year produces a lot of new student data. Nah, misal sampai sini Mbak pakai jurnal ini, sistem informasi monitoring Honda Sales Order ini misal. Nah,
Kalau tadi kita citasinya menggunakan dokumen, ini menggunakan judul. Kita contohkan semua. Ini Mbak copy judul, balik ke paper. Itu penulisnya Mbak, masih monitoring. Belum ada di sini sistem informasi monitoring, belum ada. Ini luar negeri semua, belum ada. Jadi misal di sini kita insert lagi, go to Mendeley, kita select, kita copy judul tadi. Nah, ketemu Naracita sistem informasi monitoring financial order. Oke, udah. Kita balik lagi ke file Word-nya, kita klik insert lagi, go to Mendeley, lalu pilih site ini. Oke, masih loading. Nah, muncul 4. Kita lihat di 4. Nah, muncul Berhacita sistem informasi monitoring. Mudah sekali nih. Langsung muncul. Jadi bisa dia ngupload file atau kita masukkan judulnya. Jadi tergantung. Jadi ketika kita ketik judulnya nggak ketemu, solusinya kita upload file kayak gitu. Itu aja. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kepada audiens. Ada yang ingin ditanyakan? Mengenai daftar pustaka yang dijelaskan tadi, boleh silakan ditanyakan. Silakan kepada audiens yang ingin bertanya atau tidak mau bertanya melalui mikrofon, bisa ditanyakan melalui fitur chat. Izin Mbak, Boleh. Ya, silakan. mungkin bisa dicantumkan link atau tempat untuk mendownloadnya. Oh, boleh. Soalnya ada peserta yang bertanya juga. Nanti Mbak bagi drive by file untuk aplikasi Mendeley-nya. Untuk tata caranya Mbak juga kemarin sudah upload di YouTube. Nanti Mbak share juga Bu untuk plagiat sama Mendeley-nya nanti di grup ya. Sudah gabung di grup semua kan? Nanti di share. Kepada audiens yang lain, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, kalau Mbak Ya baik, sepertinya tidak ada lagi Mbak ada yang ingin yang mau bertanya. Sebelum menutup diskusi kita pada hari ini, mungkin Mbak bisa kasih motivasi untuk para teman-teman yang lagi mengerjakan skripsi, kata-kata motivasi Mbak nih untuk Mbak yang sudah lulus. Iya, intinya jangan pernah menyerah. Jadi apapun yang dikasih oleh pembimbing, walaupun itu berat atau tidak, itu cuma untuk kita sendiri. Jadi walaupun itu berat kayak gitu, ini judulnya terlalu berat, skupnya terlalu luas, susah kerjainnya ini, yakinlah itu yang terbaik kayak gitu. Itu sudah jalannya untuk kamu kayak gitu, jalanin aja. Pasti ada solusi kayak gitu. Yang penting kamu tetap semangat, rajin usaha, rajin bimbingan, dan selalu ikut target. Jangan sampai terlewat semester, kalau bisa lulus cepat kayak gitu. Jadi intinya ya balik-balik ke pribadi masing-masing, jangan suka menunda-nunda kayak gitu. Jadi kalau misalnya habis bimbingan ada revisi, ya kalau bisa ada waktu kosong langsung dikerjain. Jangan sampai nanti ada besok ya, lama-lama 1 bulan sudah kayak gitu. Jadi mumpung baru kayak gitu kan, habis bimbingan langsung dikerjain, direvisi kayak gitu. Jadi apa yang diomongkan oleh dosen itu kita masih ingat. Oh ini kayak gitu. Kalau masih baru kita masih ingat. Tapi kalau sudah kita diemin selama 1 bulan, 2 minggu kayak gitu, udah lupa ceritanya, alurnya mau gimana kita udah lupa kayak gitu. Jadi harus benar-benar
fokus dan intens kayak gitu, menurut Mbak. Harus intens, rajin kayak gitu. Yakinlah semua pasti berlalu walaupun berat. Iya, baik. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Mengerjakan skripsi itu tergantung pada diri kita sendiri dan juga faktor lingkungan. Banyak sekali tips-tips cara kita untuk menyelesaikan skripsi tersebut, dari target penyelesaian, faktor teman-teman, dan jangan lupa, ini yang paling terpenting, selalulah berdoa. Ya, baik. Kesimpulan tadi pada sore hari ini, saya Putri Nuriski selaku moderator. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.